pengembangan sistem IoT itu ada banyak pilihannya ya, ada banyak pilihannya. Mau pakai yang kemarin yang arsitektur dengan menggunakan MQTT protokol, jadi ada publisher, subscriber, sama brokernya, atau yang modelnya seperti ini gitu ya. Atau bisa gabungan gitu ya, atau bisa gabungan. Sama seperti yang saat ini saya kembangkan gitu ya, aplikasi yang sedang saya kembangkan, ini saya buat gabungan gitu ya. Nah, ini saya buat kayak mungkin sebelumnya pernah saya, jelaskan juga gitu ya. Di sini saya punya server, eee, servernya di sini saya pakai AWS server gitu ya. Nah, di sini ada untuk, di sini juga ada database-nya, database, ada broker-nya, broker gitu ya. Lalu juga ada, untuk servisnya ya, servisnya gitu kan. Nah, di sini nanti connect, aplikasi Android gitu ya. Android, lalu ada apa, eee, microcontroller-nya, ISP gitu ya, sebut aja ISP, ISP32 gitu kan. Nah, di sini Android sama server di sini, dia komunikasinya pakai API ya, API gitu ya. Lalu si servernya ini untuk mengupdate data ke ISP, saya menggunakan, broker gitu ya. Broker berarti pakai MQTT di sini ya, MQTT-nya. Nah, kenapa, menggunakan MQTT? Jadi di sini biar, supaya lebih ringan dan lebih cepat juga karena datanya tidak banyak gitu ya. Datanya tidak banyak, dan tetapi kalau misal kemarin, agak kesulitannya kalau misalnya pakai Android MQTT-nya, nanti, komunikasinya akan lebih kompleks gitu ya. Jadi saya pisah. Nah, brokernya ini di dalam di dalam servernya ini juga ada, MQTT client di kliennya yang komunikasi dengan ISP-nya lewat brokernya sini. Jadi ini gambarnya. Klien sini, lalu ini ke sini, gitu ya. Nah, jadi ini di sini nggak ada. Kita hilangin dulu. Ya, kita hilangin, gini kan. Nah, ini menggunakan MQTT, gitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa kita pisah, kita pisah fungsionalnya. Lalu ini untuk membuat komunikasi ini terpisah. Tetapi kalau misalnya ada hubungan langsung, ini kenapa saya pisah? Karena antara yang menggunakan MQTT protokol ini nggak ada hubungan ke Android-nya sini, gitu ya. Jadi lebih bisa untuk memisahkan model komunikasinya gitu. Nah, jadi kemarin tuh ada, mahasiswa bimbingan skripsi saya, dia bingung gitu, kapan menggunakan, "Pak, saya mau pakai Firebase sama MQTT," gitu ya. Nah, terus arsitekturnya mau kamu buat seperti apa gitu. Jadi kalian tuh harus juga ngerancang, ini komunikasinya mau modelnya seperti apa, arsitekturnya bagaimana untuk bisa berkomunikasi. Lalu kalau pada umumnya kan kalau kita bikin arsitektur IoT itu kan pasti di sini ada, cloud-nya ya, sebagai cloud server gitu ya, cloud servernya. Nah, lalu di sini ada biasanya kita pakai aplikasinya, application, eee, application, oke sini, lalu di sini ada hardware-nya, hardware. Nah, ini mau kalian bangun seperti apa nih? Gitu ya. Hardware ini pasti jauh dari aplikasi ya, nggak apa namanya, dia nggak bisa komunikasi langsung gini gitu ya. Karena nggak saling terhubung ya secara fisik langsung, tapi dia terhubungnya lewat, cloud, jadi lewat internet gitu ya. Nah, supaya bisa terkontrol dengan baik gitu. Nah, ini mau kalian buat seperti apa nih ya? Kalau mau pakai full MQTT berarti di sini, di application-nya ini juga harus mendukung MQTT client-nya gitu ya.
klien. Nah, berarti kalau misalnya pakai Android, Android atau iOS, ya itu juga harus bisa mendukung protokol MQTT-nya sini. Atau mau dipisah komunikasinya di sini pakai ada API-nya ya. API HTTP gitu ya, HTTPS. Ini ada kita kasih sediakan API, lalu di sini pakai MQTT. Ya nggak masalah juga gitu. Tetapi akan lebih kompleks kalau misalnya ini langsung terkait ke sini gitu ya, langsung kontrol ke sini. Gitu. Nah, atau mungkin ada juga bisa pakai Firebase kemarin ya untuk layanannya dari Google atau Firestore juga bisa gitu. Oke, gambarannya gitu. Nah, jadi ini protokol yang umum kita pakai ya. Jadi kalau kalian juga pengembangan web gitu ya, komunikasi antar sistem juga bisa menggunakan API ini. Nah, jadi dengan API kita bisa menyediakan layanan atau menyediakan data atau fungsi-fungsi lain yang terkait ke aplikasi lain gitu ya. Nah, oke, dengan API aplikasi bisa kita kontrol ya atau kita komunikasi dengan cara yang aman ya, secure way ini ya. Oke. Nah, sekarang komunikasi itu kan nggak hanya dari apa human to machine, tapi juga bisa dari machine to machine gitu ya. Dari orang interaksi dengan sistem atau dari sistem dengan sistem yang lainnya. Makanya dengan adanya API ini bisa membantu kita untuk melakukan automation task gitu ya. Automation task atau data integration dan functionality yang lain ya. Jadi kalau misalnya sekarang pun juga perangkat-perangkat di dalam jaringan pun juga sudah dikembangkan dengan beberapa API yang ada gitu ya. Jadi kalau dari update-nya produknya Cisco sendiri, jadi untuk automation task ini juga bisa kita kontrol setiap perangkat jaringan menggunakan API yang sudah disediakan dari Cisco-nya untuk otomatisasi konfigurasi secara remote dari jauh gitu ya. Atau juga untuk data integration. Nah, ini ya kenapa API itu bisa sangat populer ya. Jadi sangat mudah, apalagi saat ini dengan banyaknya library kita bisa dengan cepat mengimplementasikan itu. Kalau misalnya kita pakai Python juga sekarang sangat mudah sekali ya. Kemarin saya contoh kita buat MQTT client pakai Python juga cepat gitu ya. Atau apalagi untuk API ini pakai library request gitu ya dari Python itu juga udah jalan gitu ya. Nah, jadi sangat populer. Nah, untuk arsitekturnya, jadi ini jadi ada beberapa bentuk ya untuk API. Jadi ada yang bisa pakai REST API ya dengan base-nya client server. Jadi nanti ada yang sebagai servernya, penyedia datanya, lalu ada request dari klien atau kita sebagai kliennya yang merequest gitu ya. Nah, nanti kan kita implementasikan di ISP itu sendiri. Lalu juga stateless ya, jadi tidak perlu session state terlebih dahulu untuk komunikasinya gitu ya. Nah, seperti yang kalian udah tahu juga kalau kita pakai REST API request, biasanya kita punya model URI ya, Uniform Resource Identifier, di mana di sini ada beberapa bagiannya. Jadi ini pakai skemanya pakai HTTP atau HTTPS, ada authority-nya ya ini alamat host dan port yang untuk komunikasi, atau lalu juga ini ada resource-nya dari data mana gitu kan, dan query-nya ya. Query yang kita gunakan untuk request data tadi menggunakan URI ini. Oke, nah ini ada beberapa contoh yang bisa kita demokan ya. Jadi ada contoh 1, 2, dan 3 ya. Oke, yang untuk contoh pertama kalau kalian pernah pakai contoh perangkat IoT yang pernah kalian pakai di rumah gitu atau yang kalian punya itu apa? Ada nggak? Yang udah bisa connect ke internet terus kalian bisa kontrol dari jauh gitu. Ada yang punya nggak di rumah? Ada yang punya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak punya. Kayak Smart Cam atau Bardi gitu. Sayangnya tidak, Pak. Nggak punya, Pak. Waduh, nggak
Kan harganya sekarang udah murah itu ya, sekitar 100 ribuan aja udah bisa ini, daripada kita bikin sendiri gitu kan. Nah, cuman concern-nya kan kalau kayak gitu kan jadi kita bisa apa dari pihak server bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa kontrol kontrol alat-alat kita ya. Nah, atau pernah nggak konfigurasi perangkat hardware, misalnya perangkat jaringan gitu, terus kalian suruh connect ke IP. Yang paling sering konfigurasi router lah, perangkat router. Misalnya kalian beli TP-Link atau beli apa gitu kan, konfigurasi ke situ, lalu kalian diminta konekkan perangkat itu ke satu jaringan yang sama, lalu kalian bisa config. Pernah nggak? Belum pernah juga. Jadi misalnya kalau saya punya perangkat router, lalu router itu kan kalau di reset ada default IP-nya gitu ya, perangkat router kayak TP-Link segala macam. Lalu pada saat itu nyala, nah nanti si perangkat itu berfungsi sebagai apa ya? Dia akan connect ke jaringan, lalu kita bisa akses. Kita bisa akses kita bisa akses perangkat itu gitu, atau perangkat itu juga sebagai AP ya, access point. Ya, jadi kita connect-nya ke perangkat tersebut gitu ya. Nah, kalau di TP-Link itu kalau kita baru beli router fresh gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita reset reset hardware gitu ya, reset terus default. Nah, itu kan IP default-nya 192.168.0.1. Lalu password-nya user password-nya admin-admin. Nah, terus kalian diminta untuk connect ke access point yang dikasih sama dia, biasanya TP-Link atau berapa gitu. Terus kalian pakai handphone atau apa laptop, lalu connect ke access point yang dari TP-Link tersebut. Biasanya open gitu ya, nggak ada ya masuk ke connect ke jaringannya sih open gitu ya. Terus kalian masuk ke servernya, web servernya 192.1 pakai apa namanya, pakai browser, lalu masuk ke 192.168.0.1, lalu di browser itu baru diminta username sama password untuk konfigurasi. Nah, itu berarti di perangkat itu dia menyediakan web server sendiri gitu ya. Jadi di dalam perangkat router itu juga sebagai web server di mana digunakan untuk melakukan konfigurasi gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan sama seperti contoh di sini ya. Oke, ini gimana cara ngetiknya? Belum saya buat link ya berarti. Discard. Link. Hmm, oke. Turun-turun. Oke, saya klik dulu. Nah, ini kita akan coba implementasi. Jadi ISP-nya ini digunakan sebagai web server. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita bisa connect ya. Jadi contohnya seperti ini ya. 92.168. Nah, ini LED on 1 gitu kan. Jadi kita membuat seperti ini. Lalu nanti ini akan connect ke jaringan lokal kita. Lalu kita bisa kita bisa browse ke IP yang IPC ISP ini, maka dia bisa melayani kita untuk membuat mengontrol lah, mengontrol sesuatu yang dikendalikan lewat browsernya. Oke, jadi ini modelnya web servernya ini ada di ISP-nya ya. Jadi web kliennya kita akan sebagai web klien bisa pakai bisa pakai apa namanya desktop atau smartphone gitu ya. Nah ini modelnya seperti ini. Ya, jadi ini web servernya. Lalu ini ada PC, mobile atau tablet connect ke jaringan yang sama. Lalu di sini jadi web servernya. Oke, nah itu perangkat-perangkat IoT yang lainnya pun juga sama seperti ini ya. Jadi awalnya itu dia dipakai buat apa?
dipakai buat ini perangkat. Kalau baru dia jadi AP gitu ya. Lalu kita connect ke sini pakai tablet ya. Tablet ini IoT-nya, perangkat IoT-nya. Lalu ini kita konfigurasi ya. Konfigurasi. Nah, setelah konfigurasi dia nggak jadi AP lagi tetapi jadi apa namanya? Klien gitu ya. Connect apa istilahnya ya? Kalau ini kan jadi access point. Jadi klien Wi-Fi-nya gitu ya. Nah, nanti dia connect ke Wi-Fi lalu sesuai dengan konfigurasinya. Misalnya kita pakai Wi-Fi-nya nama Wi-Fi-nya Wi-Fi, lalu password-nya pas gitu ya. Nah, connect ke sini, lalu dia baru bisa connect ke access point yang AP yang ada di sini ya. Connect ke sini. Untuk konfigurasi. Nah, di awal untuk konfigurasi seperti ini. Gitu. Nah, oke dengan ISP itu juga bisa sama ya. Nah, ini kita bisa langsung aja ke bawah gitu ya. Jadi ini kalau saya bukakan, saya open. Nah, oke, kalau bisa kelihatan. Jadi kita cuma butuh ini. Kalau kita pakai ESP32 ya, kita pakai ESP32 Wi-Fi-nya kita cukup Wi-Fi lalu web server.h gitu ya. Web server.h kalau di sini dia pakai apa nih? Ini ESP32 juga. Nah, untuk yang ESP8266 nanti disesuaikan ininya ya, Wi-Fi-nya ya, ESP8266 Wi-Fi gitu ya. Nah, lalu biasa username password ya, username password untuk apa SSID ya, untuk connect-nya. Lalu kita buat web server ya di port 80 yang bisa diakses sama perangkatnya. Jadi di sini mengontrolnya bisa banyak ya. Nanti kalau kita punya sensor, kita punya aktuator gitu ya, penggerak lainnya, kita bisa sesuaikan ya, kita bisa sesuaikan. Tetapi untuk demo yang apa lebih simpelnya kita bisa pakai sebuah LED gitu ya. Kita pakai LED, nanti kita hubungin ya, lalu ada statusnya. Lalu di sini seperti biasa ya, proses connecting ke access point yang kita berikan. Lalu kalau akses point itu kan pasti DHCP ya, nanti kita cetak apa? Kita cetak apa? IP lokalnya, IP yang dari akses point yang kita yang terkonek dengan akses point itu gitu ya, kita dapat IP berapa. Nah, lalu di sini ada format untuk URI-nya ya, request-nya ya. Jadi di sini layanan yang disediakan sama servernya, web server yang ada di ESP. Ya, jadi misalnya di sini ada fungsinya, ya ini fungsi-fungsi yang nanti dia akan dipanggil ya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ini IP 192.168 misalnya IP-nya 0.1 gitu ya, lalu /let on gitu. Nah, berarti dia langsung eksekusi fungsi ini gitu ya. Nah, fungsi apa eksekusi kalau let on 1 ada request dengan URI seperti ini, maka kita akan menjalankan fungsi handle let 1 on gitu ya. Atau kalau let 1 off ya handle let 1 off. Nah, ini nanti fungsinya akan di apa di apa dideklarasikan atau diproses ya di fungsi yang bawah gitu ya. Lalu kalau tidak ada maka dia nanti ada handle not found-nya gitu. Nah, setelah itu setelah semuanya kita buat, kita deklarasikan seperti ini, kita kita tetapkan fungsi-fungsi yang ada, lalu kita server begin, kita mulai ya, servernya kita nyalakan, lalu HTTP servernya jalan. Nah, lalu di loop dia cuman melakukan apa? Di loop dia cuman melakukan ini, server handle client gitu ya. Jika kalau nanti ada yang klien yang connect ya dia menghandle kliennya tersebut. Oke. Nah, ini proses handle let 1 on sama let 2 on-nya ini dia hanya merubah statusnya. Coba kalau kita lihat di fungsinya, fungsi handle-nya. Ini fungsi handle-nya seperti ini, sorry. Nah, ini fungsi handle 1. Nah, ini cuma ngubah let statusnya ya. Perubahan perubahan apa? Digital write-nya ada di loop. Ya, jadi dia akan mengecek
status LED-nya aja. Nah, kalau status LED-nya berubah, maka dia akan berubah di sini. Nah, perubahannya dipanggil melalui ini, fungsi yang ada di sini, gitu ya. Nah, ini LED 1 nanti high. Nah, lalu di seri dicetak ya, dicetak di dalam serial monitor. Nah, lalu nanti dari servernya akan ngirim respon gitu ya. Kan karena tadi dari klien kita request, ini kirim respon, responnya sukses ya 200. Lalu dia akan mengirim teks HTML supaya nanti bisa ditampilkan di sisi kliennya gitu ya. Send HTML-nya ini ada parameternya ya. Nah, nanti ada fungsinya send HTML. Oke, ini kalau kita lihat mana. Nah, ini ada fungsinya send HTML ini. Oke, seperti itu. Nah, ini HTML-nya seperti biasa ya. Kalau kita belajar web gitu kan nanti ini dibuat per baris ya. Ini karena HTML-nya simple ya, jadi cukup 10 baris saja udah bisa jadi HTML yang bisa terlihat dengan baik gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsinya ada handle on connect ya. Di handle on connect ini kalau kita panggil nanti dia akan statusnya low semua gitu ya. Let status low, ini low dimatikan semua. Jadi pada saat dia diakses pertama kali nggak ada perintah apa-apa, di setting low. Lalu ini mengirimkan let status 1 sama status 2-nya gitu ya. Oke, lalu ini let 1 on, let 1 off, hanya mengubah high low-nya. Oke, lalu ini ada true sama false-nya. Kita lihat nanti parameternya di ini. Nah, ini kan parameter let status sama let 2 status gitu ya. Oke, terus ini. Nah, ini juga kalau not found dia mengirimkan respon 404 ya. Not found ininya. Lalu ini ada send HTML-nya. Oke, selesai ya. Jadi ini kalau kita eksekusi. Jadi di dalam ISP kita udah ada web servernya. Nanti setelah kita execute ini, coba kita running. Oke, kita pakai COM3 ESP32. Oke, kita upload. Kita tunggu ya. Christopher, kamu nyengir terus, senyum terus nggak? Capek itu mulutnya itu. Itu kan foto. Oh iya, lupa saya foto. Kukira kamu. Ini sudah belum ya? Connecting, berarti ini kita. Oke. Lupa. Saya kan nggak ada ininya. Saya ganti dulu. Jadi dia nggak bisa connect kalau nggak ini. Nah, kita lihat. Ini pakai oke. Kita reset. Nah, ini kita dapat IP 10.10.4.165 ya. Berarti kita bisa tes di sini. 10.10.4.165. Ayo, bisa.
10, 10, 4. Nah, kan muncul seperti ini kan. Jadi kita bisa akses. Nah, lalu kalau tadi mau LED on, LED off itu kan berarti tinggal kasih ini ya, slash-nya ya. Berarti tadi apa kita define-nya LED 1 on ya. LED 1 on. Nah, nih LED satunya nyala ya. Nggak kelihatan. Ya, ya. Nah, ini. Nah, kalau ini, oh ini tinggal langsung aja kalau misalnya ini kita off gitu kan, langsung mati. Atau pakai button yang ada di sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kalau LED 2-nya saya nggak ada LED-nya, jadi saya cuma masang satu LED doang. Nah, ini juga bisa kalian pakai ya, kalian pakai yang lainnya. Nah, contohnya di artikel yang pernah saya buat itu mana ya? Nah, mm, mm, mm. Nah, itu waktu itu saya juga ini. Jadi sama, jadi saya mengontrol air condition ya, jadi AC ya. Jadi waktu itu seperti ini gambarannya. Jadi ini alatnya cuman simpel gini ya, pakai sedotan lagi, gitu kan. Lalu di sini ya IP address, signal strength gitu kan. Lalu IP address, set threshold atau check atau ping gitu ya. Lalu ada untuk kita bisa mendapatkannya ya ini IP pakai JSON sih ya. MAC, lalu statusnya berapa gitu kan. Lalu mana? Nah ini, jadi hmm, settingnya untuk mematikan atau menyalakan AC-nya. Atau di sini, nah ini, jadi kita pakai on, ya kalau on itu kita bisa mengeset temperaturnya berapa gitu. Kalau contoh di sini kan cuma pakai LED on off gitu ya. Nah ini kita bisa setting sebanyak ini fungsinya gitu ya. Nah, ini udah pada RESTful API-nya, jadi ada argumennya ya. Kalau tadi kan cuman masih seperti ini ya. Nah, argumennya untuk query-nya ya, query-nya berapa gitu kan. Nanti bisa kita teruskan ke sistemnya. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi ini bisa kita buat sekompleks lagi ya kalau kita misalnya kita mau konfigurasi ya. Jadi alatnya. Jadi kalau apa? Kita buat ini gambarnya. Jadi kita punya apa web client gitu ya, web client. Nah, lalu di sini nanti connect-nya ke berapa ISP ya. Ini ISP 1, ISP 2, ISP 3, ISP 4. Nah, di sini contohnya kalau kita pakai IP address ya. Sorry. Nah, ini ping untuk mengetahui informasi IP address dan MAC. Jadi dari setiap condition. Nah, karena kita kita kan pakai jaringan gitu ya, lokal gitu kan. Nah, berarti kan kita bisa tahu nih, kita bisa tahu ISP ini dapat IP berapa gitu ya. Sorry, ISP. Nah, ISP ini dapat IP berapa, ini IP berapa, IP berapa. Nah, sama seperti ARP protokol, masih ingat nggak ARP protokol? Jadi pada saat sebuah jaringan tuh on gitu kan, nah semua semua PC di dalam satu jaringan kan tuh menanyakan ya, tanya siapa yang punya IP sekian, siapa yang punya IP sekian. Nah, terus ditanya siapa yang punya IP 192.168.10.10. Oh, saya dengan MAC address-nya berapa, gitu ya. Nah, sama halnya. Jadi web client-nya ini akan menanyakan ke setiap, "Siapa yang punya IP ini?" "Oh, oh saya." "Siapa yang punya IP 192.168.10.100?" "Oh saya." Di sini tanya kan, eee, ditanya gitu kan, oh ada yang jawab, lalu dikasih, oh IP-nya ISP 1 itu IP-nya sekian, ISP 2 IP-nya sekian, dengan lewat, kliennya. Ya, jadi kalau untuk mengontrolnya, web client ini nanti akan fokus ke setiap server ISP-nya ya. Jadi misalnya ini kan AC ya, AC 1, AC 2, AC 3, gitu, AC 4. Nah itu jadi langsung connect ke sini untuk kontrol AC 1, langsung connect ke IP sekian untuk kontrol AC 2, untuk connect ke sekian untuk kontrol AC 3, seperti itu, gitu.
Nah, itu gambarannya untuk hal ini. Jadi kita bisa buat HTML, web HTML-nya untuk mengontrol ISP-nya, di mana ISP-nya sebagai apa? Sebagai web server gitu ya, seperti ini. Dan langsung nyala, mati, nyala, mati gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Pak, boleh lihat HTML-nya nggak Pak tadi Pak? HTML-nya itu tadi kan ada linknya ya. Di Moodle juga udah ada sih, udah saya taruh. Oh, Bisa di-download PPT-nya. Jadi kalau mau dilihat HTML-nya itu seperti ini aja sih. Ini kan cuman string ya. Jadi dia pakai string di mana di sini kalau di print semua ini format HTML-nya. hmm. Gitu. Ini kalau bisa sama sih. Sama kalau kayak kita bikin HTML biasa gitu kan. Di mana ya? Setting, bukan setting. Lala hilang. Ini di atas sih. Lah. Gimana bentuknya? Nah, gini. Bisa kita lihat di developer itunya ya, modenya ya. More tools. Cuman gini aja, gitu. Nah ini kan, ini sama kayak yang di sini. Nah ini dibuat ini string PTR ini PTR plus sama dengan kan cuman di concatenate aja ya, ditambahin di belakang, disambung. Gitu. Gitu kadek yang tadi ya. Iya Pak. Ya. Nah ini kan bisa lebih kompleks lagi ya HTML-nya ya. Custom bisa ya. Iya, jadi kalian bisa buat sedemikian rupa gitu ya, misalnya kayak nanti ISP-nya connect ke sensor suhu, sensor pintu gitu kan. Kalau di rumah kita misalnya misalnya kita mau buat di rumah kita misalnya satu ruangan satu ini ya. Jadi artinya kita punya rumah gitu kan. Ya cuman buat lokal aja gitu kan juga bisa gitu ya. Rumah, lalu ini ada ruangannya, ini satu ISP gitu kan, satu ISP, satu ISP gitu. Nah, kalian bisa bikin aplikasi sendiri di mana nanti pas aplikasi Android kalian nyala, nanti kalian scanning IP-nya gitu kan, siapa aja di sini, lalu nanti ini bisa kontrol macam-macam di setiap ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ini ruangan 4 gitu ya. Bisa kontrol masing-masing. Misalnya ini suhu gitu kan. Lalu ini ada sensor pintu gitu kan. Atau sensor yang lainnya di dalam ruangan rumah kalian gitu. Bisa juga. Nanti bisa di custom lah. Ada template-nya bisa seperti ini atau kalian bisa nyimpen file HTML-nya sendiri di dalam flash-nya ya kan. Kalau ESP32 kan punya memori flash-nya itu kan 4 mega ya. Jadi kalian bisa nyimpen template HTML-nya di situ gitu kan. Nggak bisa. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini simpel sih. Oke, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada kita coba yang ini. Oke, ini kan lalu tadi kalau di yang sini, nah ini kan kita udah pakai REST API ya. Jadi kita kirimkan juga query-nya ya. Query-nya lalu kita dapat respon ya. Nanti gimana caranya? Itu ada di sini. Kita bisa coba lihat juga ya. Di sini. Nah, oke, ini bisa kita implementasikan ya. Jadi modelnya kita membuat web server juga, lalu ini ada salah satu ini sebagai web servernya, dia juga menyediakan API tertentu untuk bisa diakses dari beberapa sistem lainnya ya. Nah, ini digambarkan seperti ini gunanya untuk memperlihatkan kalau dengan API ini bisa kompatibel atau cocok dengan berbagai macam sistem yang ada gitu kan, yang nggak harus microcontroller, nggak harus apa gitu. Nah, ini seperti yang kita tahu juga untuk API sendiri ada beberapa metodenya ya. Metodenya ada get, post, put, patch, delete. Nah, itu bisa kalian pakai
ya sesuai dengan pemahaman kalian gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu juga ini nanti bisa merespon ya. Ini contohnya kita bisa membalikan ya, mengembalikan responnya itu dalam bentuk JSON ya. Seperti ini ya. Kalau misal kita apa panggil apa di sini servernya misalnya kita klik servernya tadi 10.10.4.165 gitu kan. Lalu nanti dia akan diarahkan ya, atau kita pakai hello world, nanti dia bisa diarahkan ke fungsi get hello world, lalu dia mengirimkannya dalam bentuk JSON. Ya, kalau kita tidak bisa HTML ya, bisa bentuknya JSON juga kalau misal kita menghendaki seperti itu gitu ya. Nah, oke seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau bisa kita baca, ya kalau saya buka di sini. Mana ya? Ini kali ya. Ini bukan. Open. Ini. Oh, bukan. Open. Mungkin ini. Bukan. Mana ya? Bukan. Ya, ini kali ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi bisa setidaknya di awal. Nah, ini kalau dilihat di sini, kalau bisa kita lihat, ini seperti ini fungsinya ya, fungsi yang untuk menghandle menghandle request terkait get hello world. Terus ini REST server routing ya. Jadi kita nanti bisa define-kan ya beberapa request yang bisa dilayani di ISP kita ya. Contohnya misalnya ini. Kalau misalnya tidak ada tambahan atau misalnya ada path-nya yang mana nih? Hello world gitu ya. Lalu juga handle not found ya, ini mengembalikan pesan ya, ini nanti bisa kita modifikasi juga ya. Ini pakai string ya. Oke. Lalu untuk di setupnya seperti biasa. Di setupnya seperti biasa nanti ada seperti ini ya. Connect ke Wi-Fi-nya seperti ini juga. Lalu setelah connect kita bisa dapat IP lokal ISP-nya berapa gitu. Nah, lalu ini MDNS ini bisa kita aktifkan juga. Kalau misalnya jaringan kita lokal baru bisa kita jalanin ya. Nah, kita searching pakai DNS-nya seperti ini. ISP 8266 atau 32 lokal gitu ya. Nanti dia bisa dapat DNS. Tapi itu lokal ya. Tapi kalau jaringan kita terhubung ke internet, nanti dia larinya ke internet gitu ya, karena nggak ketemu. Nah, ini set server routing, ini diaktifkan beberapa ininya, set on not found gitu ya. Lalu server begin, ya ini setup di awalnya. Lalu setelah udah, ini di loop-nya itu cuma nunggu klien aja, klien yang connect gitu ya. Nanti di background-nya dia akan jalan gitu ya. Handle kliennya ini nanti akan jalan sesuai dengan request dari klien yang ada. Oke, seperti itu. Nah, ini saya simpan di mana lupa. Apakah hapus ya? Kita ya seperti ini ya. Nah, ini beberapa tambahan lagi ya. Jadi kalau yang tadi itu kan masih cuman get hello world ya. Di part satunya kan seperti ini get hello world aja. Tapi kita bisa tambahin yang lainnya ya. Get setting ya. Kan ini get hello world atau fungsi get setting. Nah, get setting ini bisa kita tambahin misalnya tambahin informasi IP, informasi gateway-nya, informasi subnet max-nya gitu kan, atau informasi lainnya yang dari hardware. Contohnya dia dapat signal strength-nya berapa gitu ya.
signal strength-nya berapa, lalu chip infonya misalnya beberapa fungsi dari information dari sebuah chip yang bisa kita gunakan. Contohnya chip precision atau frekuensi chipnya, lalu SDK yang didukung, lalu flash chip size-nya berapa, lalu free heap-nya berapa. Nah, ini fungsi-fungsi get chip bawaan ya, jadi nanti kita pakai. Nah, ini header-nya ESP.h. Ya, ini header yang dipakai. Kalau ini WiFi buat koneksi WiFi, web server buat layanan web server di ESP-nya, lalu ESP MDNS ini tadi yang untuk DNS lokalnya tadi. Oke, ini ada 2 fungsi yang bisa kita gunakan ya. Lalu seperti biasa di reserver routing-nya kita deklarasikan dulu fungsi-fungsi yang service yang bisa dipakai yang bisa dilayani sama ISP kita. Jadi ada seperti ini server on ya, sama seperti tadi. Kalau tadi kan baru sampai sini aja gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita bisa tambahan satu lagi. Nah, ini bisa lebih banyak lagi ya sesuai dengan service yang yang ingin kalian sediakan gitu ya. Lalu ini format metodenya get ya, pakai HTTP get gitu kan. Lalu selebihnya sama ya, handle void, lalu ini setup-nya. Nah, oke. Nah, cuman loop-nya di sini cuman handle client. Oke, ini kalau misalnya kita kita running-kan, ini saya ganti dulu password-nya. Upload. Oke, bisa kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan silahkan sambil nunggu upload-nya. Jadi kalau masalah source code itu kan kita bisa cari banyak resource ya. Jadi yang penting kita bisa paham strukturnya, lalu fungsinya bagaimana. Nah, nanti library atau resource lainnya kita cari di mana semudah cari yang mudah yang bisa kita pahami gitu ya. Seperti itu. Karena kan ada beberapa orang bikin library tapi untuk menjalankan library-nya itu effort-nya sangat sangat besar juga gitu ya. Nah, ini sudah connect belum? Ini sudah connect, berarti IP kita sama ya. Berarti di sini coba kita Nah, oke, kalau ini cuman balikan teks saja ya. Lalu kalau kita misalnya tadi hello world gitu ya. Nah, ini kan pakai seperti format JSON seperti itu. Atau tadi fungsinya apa? Yang satu lagi. JSON setting ya. Nah, ini kalau setting seperti ini kan ada tambahan macam-macam ya. Jadi nah ini settings gitu kan. Setting lalu nanti kita mau dapat informasi apa aja gitu. Ini setting. Nah, setting kan IP sekian, gateway-nya sekian, netmask-nya sekian, lalu seperti kalau yang lainnya yang bawahnya ini argumennya ya. Jadi ini akan dikirim kalau diminta sama si kliennya ya. Jadi kalau misalnya signal strength-nya true, chip infonya true, lalu free heap-nya true, kita bisa tambahkan itu. Oke, itu kalau yang ini ada di contoh yang kedua ini. Ini. Ya. Mau tanya Pak, Boleh. kalau kayak gitu berarti dia sensitive case ya Pak? Iya, kan tergantung. Makanya di sini kan tadi kalau misalnya sesuai dengan pad-nya ini kan. Pad-nya ini kita mau kasih pad-nya apa, lalu argumennya apa gitu kan. Oh biar kalau sama
kita sering tipu nih. Heeh, Berarti kita bisa ngasih penjagaan di sananya bukan, Pak? bisa. Oh, Nah, nanti kalau untuk apa parameternya kan sama ya, bisa pakai hmm, ini nih. Tinggal ditulis aja nih, panjang males oh, ngetik gitu kan. iya. Mana tadi? Eh, ini ya. Nah, ini kan kalau pakai argumen kan kasih tanda tanya gitu ya. Hmm. Nah, lalu argumennya apa? Sinyal strength-nya true, chip infonya misalnya false. Saya nggak mau tahu chip infonya false. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa dapat informasi ini. Nah, ini kan model ini kan biasanya kalian kalau pakai apa web service gitu, pakai API, pakai Postman gitu ya. Pernah nggak pakai Postman? Iya, pakai Postman, Pak. Pakai Postman kan untuk ngecek API kita jalan apa enggak, lalu Heeh. balikannya berhasil apa enggak. Ini sama juga seperti itu. Bisa. Nah, ini supaya lebih enak juga ngelihatnya gitu kan. Nah, bisa kita tadi kita copy aja ini. Oke, seperti ini. Send gitu kan. Nah, bisa sama sih. Gitu. Ini kalau ini sebagai web servernya, jadi ISP kita, lalu kita bisa format ya sebagai JSON juga bentuk balikannya, tidak hanya HTML itu. Nah ini untuk menuliskan format JSON-nya ini masih pakai kayak string biasa gitu ya. Lalu nanti share aja, server send ini responnya. Nah ini responnya ini dibentuk dalam format JSON gitu ya, ditulisnya ini pakai string dalam format JSON. Bisa lah apa web server kecil gitu ya, skalanya skala microcontroller gitu. Bisa seperti ini. Atau kadang di beberapa sistem malah ISP-nya nggak jadi web server, tetapi jadi web client. Nanti dia akan request, lalu dia dapat balikan JSON ya, itu juga bisa gitu. Misalnya kayak kalian kalau di Firestore segala macam, balikannya misalnya request lalu ada balikan JSON, nah itu diolah sama microcontroller kita juga bisa gitu ya. Nah, ini kan kalau di contoh ini kita bikin format responnya ini kan masih pakai string ya. Jadi kalau tipe format JSON-nya gitu, formatnya tipe gitu kan jadi nggak kebentuk ya. Kalau dilihat di sini misalnya tipe nih, nah harusnya pakai ada kurung kurawal, lalu ada apa key-nya, lalu value-nya berapa gitu kan. Nah, kalau kita pelajari di JSON itu kan bisa lebih kompleks daripada ini ya. Ya kalau dari API web server yang ada gitu nggak cuman ini yang biasa dibalikin, tapi kadang apa formatnya bisa panjang gitu kan, panjang kompleks. Kalau kita buat kayak gini kan apa sangat merepotkan ya, merepotkan nanti kalau ada tipe atau apa. Nah, ini di Arduino itu juga ada yang namanya library JSON ya, Arduino JSON. Jadi kita bisa pakai juga. Jadi misalnya yang tadi yang nah ini. Nah, kita pakai nah ini library Arduino JSON. Nah, itu ada di sini. Di reference-nya di alah kok ini nggak bisa dipindah ya. Nah, ini pindahin bawah aja deh. Nah, ini di paling bawah. Oke, nah, ini kan belum pakai JSON-nya kan. Nah, di bawahnya nih ada pakai JSON. Jadi kita pakai library JSON dan itu lebih mudah kita membuat responnya. Jadi seperti ini aja ya, doc apa ini key-nya name, nah, lalu hello world gitu ya. Lalu nanti yang bawahnya key-nya IP, GW, netmask, lalu signal strength. Ini cuma tinggal ditulis value-nya aja sih. Nanti sama si apa library-nya ini udah di format ini serialized JSON. Jadi apa key sama value-nya ini langsung di embed lalu dalam bentuk format JSON-nya. Nah, nanti ada serialized sama deserialized. Jadi kalau serialized ini untuk membangun apa key value-nya tadi dalam format JSON-nya, lalu kalau deserialize kita pecah-pecah, pecah-pecah untuk dapat value-nya gitu. Nah, ini tambahannya lagi. Jadi kalau hampir sama sih fungsinya, cuman kalau yang awal tadi yang nggak pakai apa library ini kita harus ketik ini ya. Ini udah pakai Arduino. Yang mana tadi? Nah ini kita harus ketik ini nih formatnya nih.
name, hello world. Nah, ini kalau kita lupa kan juga lama banget nulis kayak gini ya. Tapi kalau pakai apa library-nya Arduino JSON ini juga seperti ini, kita cukup bikin dynamic JSON dokumen. Nah, ini ukurannya berapa ya terserah kita, nanti tergantung berapa banyak teksnya. Lalu kita akan balikin dalam format JSON gitu. Nah, supaya lebih ringan juga ya untuk kirim-kirim datanya ya. Karena kalau pakai HTML kirim responnya dalam bentuk HTML itu bisa banyak karakternya, kan bisa banyak banget. Tapi kalau dalam bentuk JSON seperti ini, kalau kita tidak membutuhkan tampilan, ya kita bisa pakai ini gitu ya. Nah, nanti di bawahnya baru di serialize JSON dari dokumen ke buffer. Nah, nanti buffernya ini yang baru dikirim lewat server send ya. Ini respon code-nya, lalu baru ini dikirim buffernya, lalu selesai gitu. Hasilnya sama sih, hasilnya sama untuk yang ini, karena prosesnya ini juga sama ya. Cuman proses pembentukan responnya yang menggunakan library JSON gitu. Oke, itu referensinya yang kedua. Ini kan ESP-nya sebagai reserver. Oke, jadi argumennya ada berapa banyak gitu. Nah, argumennya ada berapa banyak ya terserah kita ya. Nah, ngomongin kayak gini itu kan sangat mudah ya. Dulu pengalaman sih, kalau sekarang nggak tahu ya, kalau di tiket.com itu sharing, kok nggak bisa? Oh, nah, tiket.com, terus misalnya tiket pesawat. Bandung, Jakarta, ya, iyalah, cari kereta. Nah, ini kan juga pakai ini ya, pakai format APA ya. Nah, pengalaman dulu saya pernah kalau tadi kan, pengalaman saya pakai kayak gini tuh, ingat waktu saya berburu tiket pulang kampung ya, waktu Lebaran. Selama pas waktu itu saya di Jakarta gitu kan, mau pulang ke Jogja pas Lebaran gitu kan harus tengah malam ya, jam 12 ya. Pengalaman kalau harus ngeklik itu kan lama gitu ya. Saya pakai ini aja, saya copy gitu kan. Lalu saya ganti destination-nya sama arrive ini destination, lalu ini keberangkatannya, lalu ini tanggalnya gitu kan. Nah, ini saya ganti value-nya, lalu saya tembak URL-nya lebih cepat dibanding harus klik. Ya, lumayan bisa dapat banyak tiket gitu ya. Seperti itu. Nah, itu keuntungannya ya lebih cepat dibanding klik. Tuh. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu atau yang ingin didiskusikan? Nah, ini sebenarnya konsepnya kan sama kayak kalian dapat dari mata kuliah yang lain ya, atau apalagi terkait web gitu ya, web service atau aplikasi berbasis web itu kan juga sama menggunakan ini. Jadi kita bisa integrasikan juga microcontroller di sistem web kita gitu. Dengan formatnya apa. Nah, sekarang kan modelnya kan sistem integration sistemnya harus lebih mudah ya. Nah, yang ketiga di sini gimana caranya kalau kita pakai ESP ini sebagai REST client-nya ya, REST client-nya. Nah, di sini saya punya ada seperti membuat sebuah skenario gitu ya. Kalian tahu Tomorrow.io ini? Nah, ini kalau Tomorrow.io ini kayak kita mendapatkan data cuaca gitu ya. Data cuaca menggunakan APA, lalu di situ kalau kita buka ya, Tomorrow.io ini. Ya, ini dia untuk World Weather Intelligence Platform ya. Jadi kalian bisa request ya, bisa lihat informasi dari sini ya. Ini kalau request-nya banyak berbayar, tapi ada format free-nya dengan request yang sudah ditentukan untuk per detik, per jam, per harinya gitu ya. Tapi kalau untuk coba-coba bisalah kita pakai gitu ya. Nah, ini kita
bikin apa namanya, bikin usernya dulu gitu kan. Kalian bisa login atau sign up gitu ya. Nah ini saya udah masuk ya. Oke, nah ini available calls-nya dibatasi sampai 500 gitu ya. Nah kalau udah 500 ya upgrade plan gitu ya. Tapi kita bisa pakai free-nya ini untuk uji coba. Nah ini bisa berlaku juga buat penyedia data yang lain ya, server-server yang lain yang bisa diakses menggunakan API. Nah ini contohnya misalnya di sini. Oke, kita bisa bikin apa namanya, aplikasi ISP kita bisa request ya, bisa request ke API yang disediakan di Tomorrow untuk mendapatkan suhu atau apapun itu ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat di documentation-nya. Mana ya documentation-nya? Nah, documentation-nya. Oke, untuk ini kan karena sifatnya secure ya, berarti kan harus ada apa namanya? Key-nya ya. Jadi ini akses key-nya bisa kalian dapat nanti setelah sign up gitu ya. Sign up lalu seperti ini ya. Ini formatnya untuk URL-nya API tomorrow v4 location API key. Nah, ini nanti location-nya juga bisa kita set ya. Location-nya misalnya di koordinat kota Jogja gitu ya. Lalu API key kita berapa nih? API key kita tergantung dari apa namanya? Ini. Nah, ini ada API key saya ya. Ini bisa kita ambil di sini, lalu location-nya. Nah, ini location-nya bisa kita ganti dengan location koordinat kita sekarang gitu ya. Nah, ini kita mau coba buat ISP kita sebagai klien untuk request apa API gitu kan. Ini kalau kita coba copy URL-nya, lalu kita paste di sini di Postman. Nah, ini kita hapus dulu. Ya. Nah, oke, send gitu kan. Nah, ini bisa mendapat balikan yang banyak gitu ya informasinya. Oke, ini timestamp-nya ada temperatur segala macam ya, temperatur karena kita ngambilnya field-nya temperatur lalu timestamp-nya misalnya current. Nah, ini berdasarkan dokumentasi ya. Jadi kalau kita baca dokumentasinya di sini kan ada nih di data layer-nya ini. Nah, ini timestamp-nya kalian mau yang mana gitu ya. Misalnya kalau mau yang sekarang ya current real time. Tapi nah ini bisa kita ganti current gitu kan, send ya dapatnya cuma satu data aja. Nah, ini kita bisa start dapatnya kapan ya, ini 12 ya, sekarang tanggal 12 ya. 4 lalu ini 5. Nah, ini jamnya ya, jam sekarang ya. Sekarang kan jamnya 12.37, ini 5.37 berarti ini jam apa? Time zone-nya adalah GMT ya. Ini masih plus 00, kita kan plus 7 ya. Jadi 12. Nah, ini temperaturnya kok ini minus 52,6. Berarti itu apa tuh? Oh, ini lokasinya ya. Lokasinya belum kita ubah di sini. Nah, ini kalau misalnya kita dapat lokasi kita berapa sih? Nah, kita searching aja di Google Map gitu ya. Untuk bisa tahu lokasi kita ya. Mana? Kita di sini ya. Nah, ini apa nih? Nah, oke. UKDW. Detailnya mana ya? Ah, ini. Koordinatnya mana koordinasinya? Oh, nggak ada. Nah, ini. Copy. Oke. Kita dapat ini. Oke, kita save. Nah, ini lokasi kita. Nah, ini di luar sangat panas ya, 30 derajat gitu ya. Nah, lalu kita mau coba
ini datanya ini biar ISP kita dapatkan gitu ya. Jadi gimana caranya? Nah, nanti misalnya kita bikin smart home, lalu lokasi kita berapa, lah suhu di luar berapa, kita bisa request per setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali untuk melakukan otomatisasi kontrol suhu ruangan gitu ya. Jadi kontrol suhu ruangan itu bisa saja diambil dari suhu di luar, lalu suhu di dalam gitu ya. Jadi kan kalau orang dari luar panas, tiba-tiba suhu di dalam dingin kan juga badan nggak enak gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa dapat suhu eh, suhu di luar dan suhu di dalam ya? Kita bisa kasih sensor aja kalau di dalam. Kalau di luar kan, wah masang sensor di luar kan juga agak susah ya. Udah kita ambil aja dari ada layanan yang bisa kita dapatkan, lalu suhunya berapa, sekarang suhunya sekian, ya udah bisa kita optimize gitu ya. Kira-kira suhu di dalam itu berapa sih? Nah, itu kan sistem cerdas gitu ya. Jadi dia bisa mempertimbangkan dari berbagai macam aspek gitu ya. Oh, suhu di dalam itu karena nggak ada orang, jadi kedingin banget gitu. Jadi suhu di luar panas banget. Ya udah berarti harus dibikin degradasinya itu nggak terlalu jauh gitu ya. Untuk supaya orang bisa menyesuaikan uh, habis dari luar panas tiba-tiba di dalam dingin banget. Nah, itu. Yang penting dalam kondisi nyaman temperatur yang nyaman bagi orang. Kalau misalnya di UKDW itu tempat kerja ya udah suhunya nyaman kerja itu gimana? Jangan sampai suhunya kayak suhu di ruang server gitu kan. Nah, itu nyaman bagi komputer kalau kerja ya suhunya 16 derajat. Tapi kalau manusia kerja kan ya suhunya ya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Nah, itu bisa di setting ya. Nah, kayak gambarannya gitu. Terus bagaimana caranya mendapatkan nih? Sama ya. Itu di sini bisa pakai ini Tomorrow.io, lalu kita bisa lihat di ini decoding and encoding JSON di ESP, Arduino atau ESP32 gitu. Jadi contohnya bisa kita lihat di sini. Oke, misalnya kita connect juga nih. Ini saya ganti lagi. Oke, lalu kita siapin dynamic JSON dokumen 2048 itu untuk ukurannya. Lalu ini per 1 menit sekali saya request ya. Jadi ini ada milisnya untuk ngitung ya. Jadi setiap 1 menit sekali ini tinggal dikali aja misalnya mau 5 menit sekali atau mau 1 jam gitu ya, bisa kita gali seperti itu. Oke, karena setiap request kan dihitung ya. Kita kalau pakai akun free kan cuma 500 kali gitu ya. 500 kali call gitu ya. Oke, lalu di sini sama setup serial begin-nya. Lalu ini koneksi Wi-Fi-nya, lalu kalau sudah ini, nah setelah selesai, di looping-nya ngapain? Di looping-nya HTTP client, lalu kita set current milis. Ini untuk pengecekan kontrol itu aja ya, request-nya, supaya request-nya nggak setiap dia nge-looping request gitu. Nanti request kita di tomorrow.io-nya keburu habis gitu kuotanya gitu. Nanti kita nggak bisa pakai lagi akun free-nya. Lalu kita cuma tinggal send request ya. Send request-nya tinggal HTTP-nya aja yang dikirimkan. Nah, ini kan HTTP-nya URL-nya ini kan ada dari sesuai dengan API yang dikasih tomorrow.io-nya ini. Timelines lalu location-nya ini lokasi kita ya saat ini, lalu field apa yang akan kalian minta ya, misalnya field temperatur, lalu timestamp-nya current, unitnya matrix, API key-nya. Nah, ini API key-nya tergantung API key kalian ya, nanti diganti. Oke, lalu tinggal HTTP begin request gitu ya. Nah, habis request, nah ini HTTP get, lalu tinggal nih responnya, nanti HTTP get string. Nah, ini kita dapat balasan responnya. Nah, responnya itu kan dalam bentuk JSON. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan yang ini aja? Yang ini kan kita nggak perlu nih, yang atas-atas ini kita nggak perlu. Kita pengen dapat yang ini sama yang ini kan. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan ini gitu. Nah, ini kita bisa ambil di sini ada kita punya variabel data times 0, interval 0, lalu start time ya. Di sini start time-nya berapa, lalu data times 0, interval 0, value temperaturnya berapa. Nah, ini kita hitung, yang akan kita tampilkan ya. Jadi waktu dan
temperaturnya. Nah, ini untuk mendapatkan ini ada bantuan juga ya. Ada bantuan dari sini ya, Arduino JSON Assistant ya. Jadi kita nggak perlu repot bingung gimana nih ya kalau pengen ngambil namanya ya, kita bisa pakai aja ini. Arduino Assistant ini gitu kan. Lalu selesai. Support browser. Kok nggak support? Back to home. Nah, ini kan ada serialization atau deserialization. Nah, kita coba deserialization. Online demo. Mana ya? Loh, kok sini? Kemarin deserialization JSON Arduino System ya. Nah, ini. Oke, jadi misalnya kita pakai prosesornya apa nih ya, ESP32, 8266 atau yang lain AVR gitu. AVR tuh kayak Arduino gitu, AVR atau Windows gitu ya. Kita pakai ESP32, modenya apa? Deserialize. Lalu input type-nya apa? Nah, ini string itu dapat dari ini. Mana? Nah, ini. Kita dapatnya ini kan respon ya. Respon kita kan dapat dari HTTP GET string-nya ini. Setelah kita ngirim HTTP GET ya. HTTP GET ini start request-nya gini, HTTP begin request gitu ya. Lalu nah responnya itu kan kita nyimpan dalam bentuk tipe datanya string ya. Responnya. Dan nanti yang di deserialize-nya ini responnya ya. Lalu disimpan dalam bentuk doc-nya ini, dokumen JSON-nya. Oke, lalu kita buat ini aja, gini, string gitu kan. Lalu next JSON-nya. Nah, JSON yang kita dapat kita ambil dari Postman-nya tadi ya. Ini kita misalnya kita pakai, kita copy gitu kan. Kita taruh di sini, kita paste gitu kan. Nah, lalu kita next. Nah, ukurannya nih next program. Nah, untuk deserialize-nya kita bisa ambil nih di sini. Nah, ini kan dari inputnya, respon kita. Lalu ini prosesnya. Nah, ini kita bisa nggak usah ambil semuanya ya. Karena kan yang kita butuhkan cuma start time sama temperatur ya. Berarti yang blok ini kita buang aja. Ini kita buang, kita nggak perlu. Jadi saya ambil mulai dari JSON data timelines-nya sampai sini. Makanya ini saya ambil di mana di sini. Jadi ada deserialize, ini proses deserialize JSON-nya, lalu error, ini jika kalau ada error apa, nah ini saya ambil cuma 3 baris ini. Yang tujuannya apa? Nanti saya akan menampilkan waktu dan temperatur sesuai dengan hasil request-an saya. Nah, ini kalau kita upload. Nah, oke. Nah, terus kita bisa ini. Udah connect loh. Connect. Terus yang ngambil nunggu 1 menit ya. Ini tadi saya setting berapa? Oh, 1 menit sekali dia ngambil datanya, ya berarti ini ditunggu aja 1 menit, nanti dia akan ngerespon ininya. Oke. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di materi ini gitu ya. Nanti tinggal ditunggu
Oke. Jadi kita bisa buat apa namanya ESP sebagai web server, atau di situ juga ada apa penggunaan atau penerapan REST API, atau kita juga ESP kita jadi REST client-nya juga bisa. Nah, untuk mini project-nya nanti kita bisa mengembangkan contoh 3 ya. Sama seperti tadi yang saya ceritakan, misalnya kita udah bisa dapat temperatur ya, temperatur luar, suhu udara di luar ruangan kita ya. Lalu kita bisa atur suhu AC-nya. Pengaturannya berdasarkan input respon yang kita dapat dari tomorrow.io-nya ini, kita bisa tentukan di luar tuh level berapa sih suhunya ya. Dengan 3 level menggunakan LED indikator. Jadi kalian nanti siapkan 3 LED, lalu bisa menentukan level apa. Misalnya kalau di atas 30 berarti panas, di bawah 25 sampai 30 berarti sedang, atau di bawah 25 berarti dingin gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita tampilkan. Nah, ini untuk menampilkannya bisa kalian convert waktunya ke WIB, suhunya, lalu level AC yang digunakan berapa. Oke, nah ini bisa kalian jadikan mini project juga, lalu dokumentasikan hasil yang kalian dapat dalam bentuk video seperti biasanya gitu. Nah, oke, nah ini dapat nih ya. Oke, suhunya sekarang 36 ya. Ini udah 1 menit ya, 49 sama 50 gitu ya. Oke, nanti akan terhitung di ini kita ya. Di mana misalnya di home-nya. Nah, ini request-nya semakin berkurang ya. Nanti ini kita cabut aja supaya tidak membuang-buang kuota ya. Siapa tahu saya butuh demo di lain waktu. Oke, begitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang ingin tanyakan? Nah, ini salah satu integrasi microcontroller kita dengan sistem yang ada gitu ya. Kalau ingin memanfaatkannya. Jadi untuk pengembangannya ini nggak semuanya kita pakai gitu ya. Jadi kayak, oh saya pakai Firebase, MQTT segala macam dipakai jadi satu, nggak bisa. Kita mau pilih yang mana nih untuk penerapannya gitu kan. Model arsitekturnya kita mau, atau model komunikasi datanya kita mau pakai yang kayak gimana gitu. Oke, begitu. Nah, selesai. Oke, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan atau tanggapan atau pertanyaan, monggo silahkan. Oke, tidak ada? Oh, mantap ya. Oke, kalau tidak ada, Pak, mau tanya Pak, boleh, gimana Kadek? maksudnya yang tadi level AC itu gimana ya tadi Pak? Nah, ini misalnya tadi saya dapat ini ya. Ini kan saya dapat 30 ya. Ah. Nah, 30-nya ini misi microcontrollernya ini ada indikator LED-nya gitu. Jadi berdasarkan data temperatur yang kita dapat, kita bisa tentuin level AC ya, level AC yang itu dikeluarkan dalam bentuk LED indikator gitu sih. Simpelnya gitu aja. Cuman kalau mau dibuat yang lebih kompleks lagi kan tergantung kalian di rumah punya perangkat apa lagi nih yang bisa diintegrasikan ke situ, silahkan. Misalnya kalau kayak kalian punya motor DC gitu kan, atau relay, ya berarti misalnya kalau suhunya panas, relaynya yang kalian pakai itu kalian sambungkan ke kipas angin misalnya. Nanti kipas anginnya nyala sendiri berdasarkan informasi dari sini gitu. Atau AC-nya nyala gitu kan, bisa diimplementasi lagi. Gitu maksudnya. Berarti Ini cuman yang 3 level ini cuman untuk sebagai output ya. Output aja ya, misalnya tadi mana. Nah, ini kan kita udah bisa dapat temperaturnya ya. Terus apa yang kita bisa lakukan selanjutnya gitu. Oh ya udah, berarti kita coba aja nih kita bikin levelnya, misalnya level dingin, sedang atau panas. Nah, itu dikeluarkan ke mikronya ya. Jadi mikronya bisa menyalakan LED-nya ini sesuai berdasarkan nilai yang kita dapat dari tomorrow.io tadi gitu.
Nah, untuk lebih jauhnya lagi, outputnya nggak hanya LED mungkin, atau kita bisa mengaktifkan relay untuk mengaktifkan relay di mana relaynya itu terhubung ke perangkat elektronik yang ada di rumah kita misalnya. Seperti itu. Itu Kadek. Jadi kita bisa nentuin, kita sendiri yang nentuin Pak ya levelnya Pak ya? Iya, kalian aja tentuin Atau sendiri suhunya? gitu. Oh, Ah, oke. suhunya gitu, terserah. Misalnya kalau misalnya suhunya itu nggak pernah di atas itu ya gimana caranya supaya itu bisa dapat gitu. Ya, cuman tinggal ditambahin if else saja sih ya. If temperaturnya sekian gitu. Atau misalnya yang lainnya output digital write relay-nya diaktifkan atau tidak gitu. Tapi di materi ini di hari ini kita bisa belajar integrasi microcontroller kita dengan web server atau web client di mana responnya itu bisa bentuknya HTML atau bisa bentuknya JSON juga gitu. Oke, begitu. Mau tanya lagi Pak. Boleh. Yang tadi nge-call-nya tuh dalam sehari maksimalnya tuh gimana? Itu Kan ada nanti batasnya. itu ada ininya sih. Kalau kita sign out ini, mana sign out-nya? Ini sign out gitu. Itu ada ketentuannya ya. Saya lupa kemarin. Nah, ini di sign up ini. Kalian sign up-nya kan ininya free ya. Mana tuh? Kemarin tuh ada ininya kok. Start now. Mana ya? Waktu pas bikin akun kok. Bikin akun kalian mau dapat tomorrow APA. Nah ini. Itu 3 call per second, 25 call per jam, 500 call per hari. Oh, oke. Berarti seharinya. Iya. Oh, Nah, ini untuk apa namanya? Makanya tadi dibatasin request-nya. Jadi di ini saya ada ininya nih. Kalau misalnya dia belum 1 menit atau belum apa, jangan request lagi gitu supaya enggak nanti supaya masih bisa ke-handle sama ini. ya. Gitu. Berarti kalau modelnya kita mau bisa ngaktifin 3 indikator tuh jangan cuma pakai satu alamat gitu ya Pak. Kan nanti suhunya paling enggak kan nggak berbeda jauh ya. Iya, nggak apa-apa. Berarti Nanti pakai 3 alamat itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, oke Pak. 3 lokasi ya, 3 lokasi berbeda Iya, gitu ya. 3 lokasi yang Iya. benar. Nanti Oke, tinggal Pak. lokasinya yang berbeda. Nah, itu kalau kalian kalian nanti ngembangin sistem sejenis ini, itu bisa aja kan kalian harus berpikir yang namanya konfigurasi konfigurasi alat gitu ya. Jadi kalau untuk lokasi ini jangan di hardcode kayak gini nih. Nah, jadi dibikin variabel di mana variabelnya ini bisa diisi. Nah, ngisinya gimana caranya? Nah, isinya mungkin pakai tadi web servernya. Jadi dia selain bisa jadi web server, dia juga bisa jadi web client gitu kan. Nah, kalau karena ini jadi HTTP begin request berarti dia sebagai web client. Tapi dia juga bisa menerima menerima request dari perangkat lain gitu ya untuk menginputkan ini. Nah, memasukkan ininya, konfigurasinya ya, alamatnya. Jadi dia bisa lebih user friendly lah. Jadi bisa dikonfigurasi. Saya sama seperti tadi yang saya ceritakan di TP-Link, perangkat TP-Link itu kan untuk konfigurasi kan nggak di hardcode semua ya. Jadi ada inputan dari user. Nah, gimana caranya user memasukkan inputan konfigurasi itu ya dengan cara bisa tadi disediakan web server di dalam perangkat kita gitu ya untuk memasukkan konfigurasinya. Oke, ada lagi? Sudah presensi semua? Jangan lupa ya. Oke. Ya, begitu. Kalau sudah tidak ada, sudah jam 1 juga, bisa kita akhiri atau masih ada lagi yang didiskusikan? Gary ada, Gary?
Ada, Pak. Oke, Marcel? Nggak ada sih Pak, nggak ada pertanyaan. Oke, Yosafat? Yosafat Adi. Tidak ada, Pak. Oke, Kadek ada. Christopher? Nggak ada, Pak. Oke. Raden Michael? Hadir Pak, Oke. tidak ada pertanyaan Pak. Harta? Aman, Pak. Aman ya, ya udah. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri kelasnya. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk minggu depan kita coba materinya itu ini ya, AWS IoT ya. Semoga sudah di approve ya, sudah di approve sama AWS-nya untuk kelas ini, materi ini. Jadi kalian bisa eksplorasi dengan saldo yang sudah diberikan sama AWS-nya itu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Selamat Pak. siang, Pak.